lahir karena ada pikiran yang timbul tak berlandaskan. Dari kecemasan ini muncullah kekhawatiran yang berdampak pada tindakan. Hingga lahirlah seorang ilmuwan yang mengkaji lebih dalam lagi tentang pikiran dan perasaan. Keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan tindakan adalah sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ia seorang ilmuwan yang lahir di New York City bernama Albert Ellis. Pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang merupakan proses yang satu dan tak bisa dipisahkan. Ellis beranggapan bahwasanya pikiran manusia terdiri dari pikiran rasional dan irasional, di mana pikiran irasional ini timbul karena adanya kekhawatiran atau kecemasan yang melahirkan tindakan-tindakan yang tak bisa disesuaikan. Pada dasarnya manusia butuh yang namanya pengakuan, namun pengakuan tidak berbanding lurus dengan pikiran yang tidak rasional. Maka dari itu, Ellis beranggapan untuk merasionalkan pikiran butuhlah perlatihan. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai teknik pendekatan konseling yang dikenalkan oleh Albert Ellis, yaitu Rational Emotive Therapy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kamu kabarnya hari ini, Tuti? Alhamdulillah baik, Bu. Tumben jam segini kamu ada di sini. Bukannya pelajarannya Bu Lilin ya hari ini ya? Kebetulan tadi Bu Lili izin keluar, Bu, dan kami diberikan tugas oleh beliau, dan alhamdulillah tugas saya sudah selesai. Alhamdulillah. Tadi semalam kamu ngechat ya? Ya, Bu, makanya sekarang saya datang ke sini untuk bertemu dengan Ibu dan ingin menceritakan sesuatu yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya, membuat saya merasa khawatir. Mohon maaf ya, semalam Ibu tidur cepat, jadi tidak sempat buka WA. Terus Ibu juga sempat kepikiran tadi pas berangkat ke sini. Ini tumben Tuti kok ada nge-WA, ada apa ya gitu. Ibu nggak apa-apa, semalam juga sebetulnya sempat ragu-ragu untuk chat Ibu. Aku pengen cerita tapi belum berani. Tidak apa-apa, mengenai kekhawatiran kamu, memang kamu khawatirnya seperti apa Tuti? Jadi gini, Bu, saya bingung, Bu, harus mulai dari mana. Kita step by step ya. Ya kamu cerita pelan-pelan aja. Feel free dulu, santai. Coba sekarang kamu tarik nafas dulu bareng-bareng. Alhamdulillah. Dan pikiran saya pun terasa berat, serasa ada beban yang menindih, Bu. Masya Allah. Innalillahi. Kita pelan-pelan ya. Kita istighfar dulu bareng-bareng tuh. Astagfirullahaladzim. Kamu cukup keluarkan pikiran kamu apa yang merasa berat. Insya Allah Ibu akan jaga cerita kamu. Insya Allah Ibu bisa aman. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu solusinya bareng-bareng. Benar ya, Bu, Ibu tidak akan membeberkan masalah saya ke teman-teman saya di sekolah atau ke siapapun. Ya, insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada Ibu. Pembagian rapot semester 2 kemarin, nilai saya menurun. Biasanya saya masuk ke 5 besar, tapi ini saya hanya masuk ke 10 besar, Bu. Saya merasa saya sudah berikhtiar untuk belajar, bahkan lebih giat dari biasanya. Tetapi nilai saya justru menurun dari semester sebelumnya dan membuat saya semakin merasa tertekan, bahkan terpikirkan ketika saya mau tidur sampai saya mengalami insomnia. Baik, lalu? Dan tujuan saya setelah lulus dari sini, saya akan melanjutkan kuliah di universitas negeri yang saya inginkan. Namun saya malah gagal, jangankan mengingatkan nilai. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Coba selain hal tadi, apa ada hal lain yang kamu rasakan? Selain itu, saya juga merasa teman-teman saya menjauh dari saya, Bu. Tidak seperti dahulu ketika di semester 1. Saya merasa sudah tidak membutuhkan saya kembali, mungkin karena nilai-nilai saya yang menurun jelek
Jadi mereka melakukan kemampuan saya. Apa emang saya tidak mampu, Bu? Bahkan saya merasa ketika di kelas mereka saling mengabaikan saya dan itu membuat saya merasa tidak berharga. Baik Tuti, mari coba kita definisikan apa yang membuat kamu merasa buruk. Apa karena memang kamu merasa gagal ketika nilai-nilai kamu menurun? Saya pikir saya memang tidak pintar, Bu, bahkan saya bodoh. Saya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Tuti, mari kita pikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Apakah ketika nilai-nilai kamu buruk, kamu akan menjadi orang yang tidak berhasil atau tidak sukses di kemudian hari? Kemungkinan tidak, Bu. Saya melihat ada banyak orang yang kadang mendapat nilai buruk, tetapi mereka menjadi orang yang sukses. Tepat sekali. Pada semester lalu kamu mendapatkan nilai buruk, tapi belum tentu di semester selanjutnya kamu akan mendapatkan nilai buruk pula. Dan nilai buruk di semester kemarin belum tentu menentukan masa depan kamu. Apalagi kamu sudah berasumsi kalau masa depan kamu akan gagal atau tidak bisa sukses. Nah, sekarang mari kita coba ubah pikiran kamu. Itu pikiran yang tidak masuk akal atau irasional. Kita alihkan pikiran kamu dengan pikiran yang rasional. Misal, Tuti, menurut kamu pikiran irasional kamu, saya dapat nilai buruk dan saya tidak akan sukses. Kita ubah Tuti itu menjadi apa? Hari ini nilai saya buruk, di semester ini nilai saya buruk, tapi saya akan berusaha lebih keras lagi, lebih giat lagi belajar agar nilai saya membaik di masa depan atau di semester selanjutnya. Baik, Bu, saya akan mencoba mengganti pemikiran saya yang negatif dengan pemikiran yang positif. Terus bagaimana, Bu, dengan teman-teman saya yang menjauhi saya dan membuat saya merasa tidak berharga? Baik, mengenai teman-teman kamu menjauhi kamu, apakah memang ada bukti nyatanya, bukti konkret kalau benar-benar mereka itu menjauh dari kamu? Baik, coba kita pikirkan kembali Tuti. Apakah ada bukti konkret yang menyebabkan teman-teman kamu itu menjauhi kamu atau kamu merasa teman-teman kamu itu menjauhi kamu? Coba kamu pikirkan, apakah nilai saya itu hanya dinilai saya saja, padahal saya punya lebih daripada nilai. Harga diri saya lebih daripada nilai itu. Kita ubah sudut pandang kamu seperti yang tadi kita lakukan. Ketika nilai kamu jelek, belum tentu itu menentukan apakah benar kalau kamu dijauhi oleh teman kamu itu karena kamu punya nilai yang buruk. Apakah kamu pernah melihat ada banyak orang yang tetap punya teman walaupun keadaan nilai mereka tidak begitu baik? Iya, Bu, benar juga ya. Kenapa saya terfokus kepada diri saya sendiri? Padahal di luar sana banyak orang yang nilainya buruk tetapi mereka masih punya banyak teman. Tepat sekali, bahwasanya diri kamu itu berharga untuk diri kamu sendiri. Apa-apa yang sudah kamu usahakan itu bukan untuk orang lain Tuti, melainkan untuk keberhargaan diri kamu sendiri. Jadi tetap percaya pada diri sendiri. Jangan pernah pikirkan apa kata orang lain. Sekarang mari kita gunakan teknik ABC, di mana teknik ini ada dalam pendekatan konseling RRT. RRT itu adalah pemikiran yang tadinya kamu irasional diubah menjadi rasional. Kita gali apa yang membuat kamu menjadi cemas, apa yang membuat kamu menjadi khawatir, bahkan lahir yang namanya ketakutan. Nah, di sini A itu apa? A itu adalah kejadian yang kamu alami. Ya. Tadi kan di sini ada ABC. A itu kejadian yang kamu alami. Terus B-nya apa? B-nya belief, keyakinan kamu, perasaan kamu. Terus C-nya apa? Konsekuensi. Dari perasaan kamu itu lahir apa? Nah, di sini coba kita gali bareng-bareng bersama-sama apa yang membuat keyakinan kamu menjadi cemas. Baik, Bu. Pertama, pada kecemasan kamu yang pertama, ketika kamu meyakini bahwasanya teman-teman kamu itu menjauhi kamu. A-nya di sini adalah eksiden atau kejadian ketika kamu mengalami nilai kamu menurun. B-nya belief apa? Kamu menjadi merasa cemas. Terus dan C-nya lahirlah
kecemasan dan kekhawatiran, bahkan sampai tidak bisa membuat kamu tidur. Iya benar Bu. A. Mari kita ganti. B. Keyakinan kamu. Ketika kamu merasa nilai kamu menurun, kamu ganti. Jangan dengan apa saya tidak mampu dan tidak pintar, belinya pikiran saya tidak mampu dan tidak pintar, tetapi ganti. Saya terima hari ini nilai saya buruk, tapi saya mampu bisa meningkatkan kemampuan saya dengan apa? Dengan belajar lebih giat lagi. Coba kamu ganti pikiran irasional itu menjadi rasional. Bagaimana tuh? Baik Bu, mulai sekarang saya merasa lebih optimis dengan diri saya dan saya merasa tidak terlalu tertekan. Bagus sekali. Mari kita coba terapkan ketika setiap kali kamu dapat nilai tidak baik atau nilai buruk, kamu terapkan pemikiran ini bahwasanya ketika saya tidak mendapat nilai buruk, tidak mendapat nilai baik atau buruk, kamu bisa mengeksplor diri kamu lagi, kamu bisa memperbaiki diri kamu lagi. Entah itu dengan belajar atau menambah wawasan, ya bukan malah kamu terpuruk bahwasanya saya tidak pintar dan tidak akan sukses. Rencana belajar kamu agar kamu mampu mencapai prestasi akademik kamu. Saya akan mencobanya Bu. Sekarang mari kita ganti. Seperti yang pertama tadi, mari kita ganti keyakinan irasional kamu. Dimana B-nya kamu percaya bahwa kamu tidak berharga. Kita ganti. Ketika nilai kamu menurun, kamu jangan berpikiran bahwasanya saya dinilai hanya satu aspek saja, sedangkan kamu punya kemampuan di kemampuan yang lain. Nilai buruk itu tidak menandakan atau tidak berarti bahwa keseluruhan diri kamu. Apa yang kamu rasakan? Apabila pemikiran seperti itu, akan bagaimana perasaanmu? Saya akan fokus pada usaha untuk memperbaiki nilai saya tanpa melibatkan harga diri saya Bu. Hebat sekali. Praktikkan pola pikir ini untuk mengganti pola pikir yang lama dengan pola pikir yang baru. Dan itu Tuti harus konsisten untuk mengubah pemikiran Tuti yang tadinya irasional menjadi rasional. Nah, semakin kamu sering melakukannya, melakukan ketika ada pemikiran irasional, kamu ganti dengan yang rasional. Nah, maka kamu akan lebih mudah menanggapi atau menghadapi, bahkan mengatasi pikiran-pikiran yang irasional atau tidak rasional ketika di masa depan. Oke, alhamdulillah Tuti, dari tadi kita sudah membahas mengenai cerita kamu. Insya Allah itu akan amanah. Nah, hari ini kita sudah membahas banyak dari pikiran kamu yang irasional. Kita bareng-bareng, kita bersama-sama menggantinya menjadi rasional. Nah, ini sudah membuat berencana untuk meningkatkan bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan nilai kamu. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan setelah bercerita? Saya merasa lebih baik Bu, dan saya merasa lebih percaya diri. Saya senang mendengarnya Tuti. Saya akan mendukung kamu sepanjang jalan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan kamu. Dan jangan sungkan dan ragu untuk cerita apapun itu, apa yang membuat kamu tertekan kepada saya. Terima kasih sudah berbagi. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Saya harap kamu lebih baik lagi dari hari ini. Dan saya yakin kamu mampu mengatasi pikiran-pikiran irasional kamu. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Pada kesimpulannya, pikiranlah yang harus dilatih untuk selalu menerima kenyataan. Pelatihan akan penerimaan haruslah dilatih secara berkesinambungan.